Shalom, bertemu kembali dengan saya Filipus dalam segmen Teduh with SS. Malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Hidup adalah Pilihan. Semenjak kecil, kita selalu diperhadapkan terhadap suatu pilihan-pilihan. Dari kecil, remaja, dewasa, sampai tua nanti, akan selalu ada yang namanya pilihan-pilihan. Bagi para orang tua di saat punya anak, pilihan. Mau lahir normal atau lahir cesar. Lalu ada berbagai pilihan lagi. Kalau sekolah nanti dia mau sekolah reguler atau homeschooling. Ada pilihan lagi kalau sekolah dia di negeri atau di swasta, SMA atau SMK, S1, S2, S3 atau kerja aja dan lain sebagainya. Dan pilihan-pilihan tersebut harus kita pilih dan kita pikirkan secara matang-matang supaya kita tidak menyesal di kemudian hari atas keputusan suatu pilihan yang kita ambil. Begitu juga dalam iman Kristiani, dalam sisi kerohanian, kita sebagai anak Tuhan harus memilih suatu jalan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Karena jika kita tidak memilih jalan yang baik dan benar dan berkenan di hadapan Tuhan, otomatis kita tidak bisa untuk masuk ke kerajaan surga. Lalu ada 3 poin di sini yang saya akan bahas. Yang pertama adalah tidak menjadi suam. Wahyu 3 ayat 16 berkata, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Mungkin kalau kita baca, dan ayat ini juga sudah tidak asing lagi kita baca, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Terlihat serem, terlihat kejam, terlihat wow, gitu amat sih, padahal cuma suam doang. Lalu apa sih definisi dari suam? Suam ini artinya adalah tidak jelas keberadaannya. Dia di sisi A atau di sisi B, dia condong lebih di tengah-tengah aja. Dia bersifat netral aja di tengah-tengah. Jadi orang-orang yang suam itu biasanya mayoritas memiliki sifat yang labil, jadi gampang berubah. Ada orang ngomong A ikut A, ada orang ngomong B ikut B. Jadi pendiriannya tidak kokoh, tidak teguh. Orang-orang suam juga cenderung kalau ada tekanan, ada beban, ada dorongan, ada cenderung ngeluh kepada Tuhan. Bisa cenderung untuk murtad dan meninggalkan Kristus. Nggak sedikit juga orang yang berpikir, Tuhan ada nggak sih? Nah, itu adalah cikal bakal dari suam. Untuk itu Tuhan tidak suka terhadap orang-orang yang suam. Karena at the end of story, pada akhir kehidupan ini cuma ada 2 kubu. Cuma ada 2 sisi saja. Antara pengikut Kristus dan antikristus. Antara surga dan neraka. Hanya ada 2. Nah, orang yang suam ini kira-kira di mana? Dibilang pengikut Kristus tapi gak sungguh-sungguh banget. Gak melakukan segenap firman Tuhan, mungkin kurang setia kepada Tuhan, tidak rajin beribadah, separuh-separuh lah ibaratnya. Tapi kalau dibilang antikristus juga enggak, orang ini sebenarnya baik kok. Dia dibilang Kristen kok, dia baik, dia pengikut Kristus. Tapi ya, nah ini dia kebingungan ini yang Tuhan tidak suka dari orang suam. Untuk itu kita tidak perlu dan tidak boleh dan seharusnya tidak menjadi orang yang suam. Karena di saat kita suam dan kita di tengah-tengah, saat ada tekanan hidup, apalagi saat nanti aniaya 3,5 tahun, misalnya kita berada dalam situ karena kita suam, punya kecenderungan yang sangat besar untuk kita beralih, yang tadinya di tengah-tengah kita beralih ke kubu yang antikristus. Ya karena kita murtad, karena ya tiba-tiba dianiaya, mau dibunuh, mau apa ya, cenderungnya untuk murtad. Karena juga di Alkitab berkata bahwa pada nanti masa kesusahan, masa aniaya, hanya sedikit saja orang yang bertahan, lebih banyak orang yang meninggalkan Kristus, murtad. Untuk itu kita jangan menjadi orang yang suam. Kita harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kalau kita sungguh-sungguh, prinsip hidup kita kuat, dasar hidup kita kuat, dan pengetahuan kita akan Tuhan itu kuat. Seberat apapun tekanan hidup, seberat apapun masalah, seberat apapun ancaman dari luar maupun dari dalam diri kita, kita tahu kalau Tuhan akan selalu ada menyertai dan melindungi kita.
Lalu poin yang kedua adalah memprioritaskan Tuhan. Kata memprioritaskan ini artinya bukan berarti satu-satunya yang kita kerjakan hanya Tuhan, tentu tidak. Cuman kita harus ada keseimbangan hidup antara yang berkaitan dengan rohani, keagamaan, yaitu kepada Tuhan, dan yang bersifat duniawi, seperti bekerja, bersekolah, dan melakukan hal-hal duniawi lainnya. Dan balik lagi, seperti judul yang pertama, hidup adalah pilihan. Tidak ada siapapun yang bisa memaksa orang lain. Ada orang yang memilih untuk berfoya-foya, ya silakan. Ada orang yang memilih untuk bekerja terus-terusan buat menimbun harta, ya silakan. Ada orang yang ngejar tahta jabatan, silakan. Tapi gitu juga sebaliknya, ada orang yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyediakan waktu kepada Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh, ya silakan. Karena hidup itu adalah freedom of choice, kepilihan, bebas untuk memilih, free will, mau ngapain aja bebas. Nah, untuk itu sebagai kita pengikut Kristus, kita harus memilih untuk menjadi orang yang memprioritaskan Tuhan. Karena Mazmur 1 ayat 1-2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau misalnya orang-orang di luar sana, orang fasik ini berbicara, orang-orang pada umumnya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang pada umumnya, ya kalau anak muda ya pada umumnya ya have fun, pada umumnya ya nikmati aja lah kehidupan ini, jalan-jalan, foya-foya dan lain-lainnya, ya silakan. Tapi berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Jadi kita harus bahagia kalau kita tidak mengikuti mereka. Kita harus berbeda dengan mereka. Kita jangan terbawa arus kepada orang-orang fasik. Kita juga jangan berdiri di dalam orang-orang berdosa. Jadi kita harus tampil beda dan tidak mengikuti orang-orang tersebut. Tetapi kebalikannya, kita harus menjadi orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu poin yang kedua. Kita memilih hidup untuk memilih jalan yang benar dan berkenan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah, tentu ini yang penting dan sangat penting, adalah setia sampai akhir. Dalam Wahyu 2 ayat 10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Awal itu baik, tetapi akhirlah yang sebagai penentu. Jadi kalau kita udah hidup tidak menjadi suam, kita memprioritaskan Tuhan, kita baik, kita berkenan, dan berusaha untuk lebih baik dan lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan, kita harus setia sampai akhir, sampai kapanpun, sampai kita dipanggil Tuhan, kita setia. Supaya apa? Supaya kita boleh mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik dan bertemu dengan Tuhan. Karena ayat terakhir Lukas 13 ayat 24 berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Hanya sedikit orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan orang Kristen sekalipun tidak semuanya masuk ke kerajaan surga. Untuk itu mari kita untuk hidup lebih sungguh-sungguh, kita memilih pilihan hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi apapun itu, pilihan tetap kembali lagi kepada Anda, kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Kalau kita memilih yang tidak benar, ada konsekuensinya. Kalau kita memilih yang benar, ada konsekuensinya juga. Ada imbalan, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan kepada kita. Biarlah perenungan firman malam hari ini boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kita dan membuat hidup kita menjadi lebih baik untuk kita memilih jalan yang benar, berkenan kepada Tuhan, tidak menjadi suam, memprioritaskan Tuhan, dan setia sampai akhir. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.